Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian 1, yaitu membahas materi esensial tentang persilangan monohibrid. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan gen sebagai materi penurunan sifat pada makhluk hidup. 2. Menjelaskan pengertian-pengertian penting dalam genetika. 3. Menghitung persilangan monohibrid. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita mulai dengan membahas gen sebagai materi penurunan sifat pada makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sel, di dalamnya terdapat inti sel atau nukleus. Kemudian di dalam inti sel atau nukleus tersebut terdapat kromosom dengan ilustrasi gambar sebagai berikut. Nah, di dalam kromosom terdapat molekul DNA atau deoksiribonukleotid asid. Di dalam DNA inilah terdapat materi gen yang menentukan sifat makhluk hidup dan berperan di dalam proses penurunan sifat. Kita lanjutkan dengan pengertian-pengertian penting dalam genetika. Fenotip artinya sifat yang tampak dari luar. Misalnya sifat tinggi. Genotip yaitu sifat yang tidak tampak dari luar karena merupakan rangkaian gen yang terdapat di dalam kromosom. Sifat dominan artinya sifat yang dapat mengalahkan atau menutupi sifat lain. Sifat resesif adalah sifat yang dapat dikalahkan atau ditutupi oleh sifat lain. Sifat dominan diberi lambang gen huruf besar. Apabila dominan homozigot sifat tinggi, maka diberi lambang sepasang huruf besar T besar T besar. Sifat resesif homozigot, sifat resesif diberi lambang huruf kecil. Apabila resesif homozigot, berarti sepasang huruf kecil T kecil T kecil. Parental artinya induk atau orang tua. Filial artinya anak atau keturunan. Sedangkan sifat heterozigot yaitu sifat yang diberi lambang huruf yang berbeda, artinya huruf besar dan huruf kecil. Misalnya tinggi heterozigot yaitu hurufnya T besar dan T kecil untuk tinggi heterozigot tersebut. Kita lanjutkan pengertian tentang intermediate. Apabila orang tuanya yang laki-laki tinggi semi dominan, sedangkan ibunya pendek resesif, akan menghasilkan keturunannya adalah sedang. Nah, ukuran sedang ini lambang genotipnya T besar dan T kecil, dan sedang itu adalah gabungan sifat tinggi dan pendek. Gabungan dua sifat yang berbeda menjadi sifat intermediate. Baiklah, kita lanjutkan membahas persilangan monohibrid dominan penuh. Persilangan monohibrid artinya persilangan yang memperhatikan satu sifat beda. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Bunga pukul 4 berwarna merah homozigot disilangkan dengan bunga warna putih homozigot. Sifat warna merah dominan terhadap putih.
Tentukan A. Lambang genotip parental 1 atau P1. B. Tuliskan lambang gamet parental 1 atau P1. C. Buatlah diagram persilangan sampai dengan filial 1 atau F1. D. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip filial 1 atau F1. Dan E. Bila sesama F1 disilangkan, berapa perbandingan genotip dan fenotip pada filial 2 atau F2? Cara mengerjakan soal tersebut adalah sebagai berikut. A. Lambang genotip parental 1 atau P1. Karena warna merah dominan homozigot, kita beri sepasang huruf besar yang sama. Kita pilih misalnya huruf M, berarti merah dominan homozigot, lambang genotipnya adalah M besar, M besar. Sedangkan putih kita beri lambang huruf kecil, yaitu tetap menggunakan huruf M tetapi M kecil. Sehingga putih resesif homozigot lambangnya adalah M kecil, M kecil. Catatan, para siswa banyak yang melakukan kesalahan saat menentukan warna merah huruf M, putihnya menggunakan huruf P. Itu tidak boleh, tetap kita menggunakan huruf M, yaitu merah itu dominan adalah M besar dan putih resesif adalah M kecil. B. Gamet parental 1 atau P1. Untuk sifat merah yang sepasang M besar kita pisahkan menjadi gamet M besar, M besar. Sedangkan yang putih yaitu gamet M kecil, M kecil. C. Diagram persilangannya kita membuat kotak seperti ini. Untuk gamet M besar kita masukkan ke kotak yang arah horizontal. Untuk M kecil kita masukkan ke arah kotak yang ke bawah atau vertikal. Sehingga pasangan genotip pada F1 adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Tinggal kita jodohkan antara M besar dengan M kecil menghasilkan M besar, M kecil. Selanjutnya yang D, perbandingan genotip pada filial 1 atau F1. Berarti lambang genotip pada F1 semuanya muncul M besar, M kecil 100%. Sedangkan perbandingan fenotipnya M besar, M kecil diartikan merah karena M besar merah ini dominan terhadap M kecil putih. Muncul merah 100%. E. Bila sesama F1 disilangkan. Pada parental 1 tadi, M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil pada filial 1 tersebut diartikan sebagai berwarna merah semua. Apabila M besar M kecil disilangkan sesamanya, maka ini menjadi parental 2. Kita silangkan M besar M kecil dengan M besar M kecil. Maka gamet pada parental 2, M besar dan M kecil, M besar dan M kecil, kemudian kita masukkan ke dalam kotak untuk mendapatkan keturunan kedua atau filial kedua. Ternyata hasilnya adalah M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sehingga kesimpulannya pada filial 2 atau F2 perbandingan genotipnya adalah M besar banding M besar M kecil banding M kecil 1 banding 2 banding 1 atau 25% banding 50% banding 25%. Selanjutnya fenotipnya M besar ini diartikan merah, M besar M kecil juga merah, sedangkan M kecil adalah putih, sehingga perbandingan fenotipnya merah banding putih adalah 3 banding 1 atau 75% dibanding 25%. Nah, bagaimanakah kalau sifat merahnya itu semi dominan?
Semi dominan artinya sifat tersebut tidak bisa menutupi sepenuhnya sifat yang lain. Apabila merah semi dominan terhadap putih, maka akan muncul nanti gabungan antara merah dan putih, yaitu menghasilkan keturunan intermediate merah muda. Coba kita bahas soal tersebut. Bila sifat merah semi dominan terhadap putih, maka A. Lambang genotip parental 1 atau P1 tetap menggunakan merah M besar dan putih M kecil. B. Gamet parental 1 atau P1 untuk merah, gametnya adalah M besar, M besar, dan yang putih M kecil, M kecil. Selanjutnya bagaimana diagram persilangannya? Tetap sama, kita masukkan M besar, dan M kecil sehingga menghasilkan genotip pada filial 1 semuanya M besar, M kecil. Jadi yang D, perbandingan genotip pada filial 1 atau F1 adalah M besar, M kecil 100%, sedangkan perbandingan fenotipnya M besar, M kecil ini diartikan merah muda, karena M besar merah semi dominan terhadap M kecil atau putih, sehingga menghasilkan sifat intermediate gabungan antara merah dan putih adalah merah muda, muncul 100% pada F1. Yang E, bila sesama F1 disilangkan. Coba kita lihat lagi untuk P1 nya tadi, M besar merah semi dominan terhadap M kecil putih, maka menghasilkan F1 dengan lambang genotip semuanya M besar, M kecil diartikan merah muda. Nah, sesama M besar, M kecil atau sesama merah muda disilangkan, ini menjadi induk yang kedua atau P2. M besar, M kecil silangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya adalah M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Diagram persilangannya pada F2 adalah sebagai berikut. Pada F2 menghasilkan genotip M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Sehingga pada filial 2 atau F2, perbandingan genotipnya adalah M besar banding M besar, M kecil banding M kecil 1 banding 2 banding 1, atau 25% banding 50% banding 25%. Fenotipnya sebagai berikut. M besar adalah merah, sedangkan M besar, M kecil adalah merah muda, M kecil adalah putih, sehingga perbandingan fenotip pada F2 ini adalah merah banding merah muda banding putih, 1 banding 2 banding 1, atau 25% banding 50% banding 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.